Al-Quran ada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah kita sebut dengan Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Pertanyaannya, tentu seorang ibu tidak sendiri, tentu ada pasangannya, ada bapak. Nah, saya tanya Bapak Ibu, siapa bapaknya Al-Quran? Ada bisa jawab? Kalau bisa jawab, hadiahnya sepeda. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, sepeda udah dibawa pulang aja. Ya, bapaknya Al-Quran. Padahal sering kita baca, yaitu surah Al-Baqarah ayat 255. Nama lainnya adalah ayat kursi. Jadi ayat kursi itu Abul Quran, bapaknya Al-Quran. Pasangannya Ummul Quran, surah Al-Fatihah. Kita sudah banyak mendengarkan ritual-ritual tentang membaca ayat kursi. Tetapi di sini Fakir ingin menyampaikan bahwa ada cara meritualkan pembacaan ayat kursi. Di antaranya ialah sebelum membaca ayat kursi, kita selalu membaca wa ilahukum ilahun wahid. Itu kita tidak tahu apa fungsi dari pembacaan ayat tersebut. Jangan-jangan selama kita iktikaf kita tidak pernah mentadabburi ayat tersebut. Kita sering baca, bahkan kita memakai ayat kursi supaya kita masuk surga, supaya kita dijauhkan dari mara bahaya. Di antara dari itu, sebagaimana sabda Nabi, bahwa siapa yang membaca ayat kursi, man qara'a ayat al-kursi fi duburi sholati al-maktubah, kana fi dhimmatillah ila sholati ukhra. Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat wajib, maka dia berada dalam perlindungan Allah hingga sholat berikutnya. Atau jangan-jangan kita memakai dalil yang lain. Barang siapa yang membaca ayat kursi dubur sholat, setiap penghabisan sholat, tidak ada yang menghalangi dia dengan Allah kecuali masuk surga. Tapi syaratnya harus mati dulu. Ya, kalau mau masuk surga, ya harus mati dulu. Kembali kepada wa ilahukum ilahun wahid. Kalau kita masuk kepada ilmu hakikat, ayat ini disebut dengan Ismul A'zam. Ayat ini disebut dengan ayat sir, sembunyi, tidak bisa diperuntukkan kepada orang yang sembarangan. Bahkan Siti Aisyah itu pernah mengemis kepada
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajarkan kepada saya untuknya, maksudnya untuknya kepada cucunya, karena Hasan itu pengen sekali mengetahui ilmu Afdal. Kata Nabi, untuk apa? Perempuan itu tidak boleh mempergunakan ismul Afdal ini. Orang bodoh pun tidak boleh mempergunakan ismul Afdal ini. Artinya, wa ilahukum ilahun wahid ini itu kekuatan doanya, kekuatan sebelum membaca kursi ini sangat dahsyat. Sampai-sampai Nabi mengatakan untuk apa? Ya, kalau memakai untuk apa? Apalagi untuk orang bodoh pun, orang gila pun kalau memakai ayat ini untuk makbul doanya. Oleh karenanya, itulah pasangan daripada ayat kursi. Jadi kalau kita belajar di tafsir ada namanya tunasib. Ya, jadi setiap kita membaca ayat tentu ada yang berdonasi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa dimaksud? Ya, jalan yang diberikan kepada mereka. Jawabannya ada di surat lain, ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin. Yang pertama, minan nabiyyin wasyuhada, wasiddiqin. Yang kedua siddiqin, wasyuhada wassalihin. Jadi jawabannya di ayat lain. Nah, begitu pun dengan wa ilahukum ilahun wahid, dan Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu. Siapa itu? Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tentu ayat kursi ini pada saat turunnya ya, ayat kursi ini itu dikawal oleh 70.000 malaikat. Sampai-sampai Nabi mengatakan, beruntung umatku mendapatkan ayat ini, karena hanya umatku yang mendapatkan ayat ini. Pada saat turunnya pun dikawal oleh 70.000 malaikat. Begitu turun di muka bumi ini, seluruh penjuru dunia bergetar. Sampai-sampai ada kerajaan pada saat itu dan tidak pernah melepaskan mahkotanya, saat itu juga bergetar dan jatuh mahkotanya di atas permukaan bumi. Itu menunjukkan bahwa kuasa Allah itu jauh lebih dahsyat. Sampai-sampai Abu Hurairah pernah menjaga Baitul Mal, tempat zakat Ramadan. Ya, ada pria yang datang untuk merampas Baitul Mal tersebut dari pemberian zakat orang-orang pada saat itu. Terus dirampas sampai kesal. Nanti saya melaporkan kepada baginda Nabi. Takut dia. Sudah jangan lapor deh. Gini aja saya ajarkan engkau suatu ayat. Ya, jadi sebelum tidur baca ayat kursi. Begitu dilaporkan kepada Nabi, kata Nabi, dia benar, tapi sesungguhnya dia dusta. Walaupun setan dusta, walaupun setan itu membawa kesialan, tapi dia hanya takut kepada satu ayat, yaitu ayat kursi. Ada kisah nyata. Ya, saya mau mengambil kisah nyata di zaman kini dan di zaman Nabi. Yang pertama zaman Nabi dulu. Suatu hari ada sahabat yang mengadakan ekspedisi dari Madinah ke Yaman. Karena begitu jauhnya perjalanan, tentu beliau mungkin dulu di suatu tempat. Nah, semua
tempat di semua rumah itu sudah penuh. Hanya ada satu rumah yang kosong, dan itu dikenal oleh masyarakat ya, rumah yang keramat karena tidak ada penghuninya. Sahabat ini berizin kepada seluruh masyarakat itu. Jalan satu-satunya ya harus diizin kepada kepala suku. Sampai kepala suku mengatakan, aduh jangan tinggal di sini, tinggal aja di rumah. Tapi sahabat ini mengatakan, saya mau tinggal di sini. Dan dalam situ setiap awal yang masuk pasti mati. Kata sahabat tidak, ya, mati itu ditangkap. Dan dimana unta saya dan seluruh barang-barang yang ada di unta. Kalau saya mati silakan ambil unta saya. Begitu masuk tidur, ya, terus dibangunkan oleh jin. Ya. Terus kadang sahabat itu membaca ayat kursi. Ternyata jin itu hafal juga ayat kursi. Heran. Jin itu menghafal juga ayat kursi dan karena itu Al-Quran murni dihafalnya. Jadi makanya jangan heran kepada ustaz yang meruqyah itu kok tidak mampu di ayat kursi, kok tidak mampu. Ada rahasianya. Sini saya tahu. Sahabat itu membaca kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini juga Allahu la ilaha illa huwal qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ternyata jin itu juga hafal. Wah, nggak hafal. Sahabatnya menarik. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Yang ketiga kali. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Mulai jinnya. ولا يؤوده حفظهما وهو tidur, lanjut tidur. Beberapa menit kemudian ramai kampung, kebakaran. Dilihat dari jendela, loh, kok menghadap ke sini? Tidur kan, makin ramai, disiram ruangan. Dilihat, kok makin ramai, menghadap ke sini. Mereka keluar, dan itu kebakaran keluar. Begitu menjauh sekitar 3 meter baru melihat, wah, ternyata saya kebakaran. Diingatnya, ya, ternyata itu kekuatan ayat kursi. Jadi kalau kita mau mengamalkan ayat kursi itu ada kuncian, ada kuncian disebut oleh dalam kita di tasawuf itu. Jadi kita baca dulu bilang nanti di penghujung ayat kursi wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 3 kali. Insyaallah dijauhkan dari bahaya, dijauhkan dari perbuatan yang jelek. Selama ini yang saya amalkan, siapapun itu pasti orang itu akan hancur. Berjalan di tengah malam baca ayat itu, tidak akan berjalan yang akan menghalangi kita. Ini kisah di zaman sahabat dulu. Ada yang kisah yang paling kekinian di Amerika, baru-baru ini viral.
Ada perempuan yang pulang kerja ya, karena tengah malam lewat jalan tikus. Di sana ada lelaki, karena perempuan itu kedokteran, dibacanya ayat kursi terus sampai lewat. Besoknya jam 10 datang orang. Ternyata di gang itu yang semalam perempuan lewat itu ada pemerkosaan. Maksud sebutnya pemerkosaan. Heran perempuan itu. Saya tadi malam lewat situ, kok saya nggak jadi korban? Karena rasa penasaran perempuan itu melihat kantor polisi. Iya benar, orang itu semalam itu yang didalami, yang sesuai di koran. Masuk penjara, ditanya, kenapa engkau tidak menjadikan aku korban pemerkosaan? Bilang, saya takut lah. Dari malam kamu jalan dikawal oleh dua laki-laki yang besar dan gagah. Makin muter perempuan tersebut. Perasaan saya tidak dikawal oleh dua pria yang gagah dan perkasa. Semakin muter, kenapa kau melakukan itu? Karena saya melakukan ini demi mencari uang dan seterusnya. Ternyata perempuan itu sadar bahwa semalam itu membaca ayat kursi. Jadi kalau kita selalu mendawamkan bacaan ayat kursi, insya Allah kita akan dijaga oleh para malaikat. Sebelum keluar rumah kita baca ayat kursi, pulang ke rumah kita baca ayat kursi, insya Allah dijauhkan dari kemiskinan. Setiap hari kita membaca ayat kursi sebanyak 12 kali, insya Allah kita akan dimuliakan oleh orang. Bahkan setiap hari kita membaca ayat kursi sebanyak 100 kali, insya Allah jabatan kita akan semakin naik. Semakin kali kita semakin bersih. Tuh kekuatan ayat kursi. Kenapa? Karena pada saat ayat kursi turun ke muka bumi ini, itu sudah dikawal oleh 70.000 malaikat. Api Majusi yang selama ini berkobar itu padam karena turunnya ayat kursi. Kembali, cara mempergunakan ayat kursi harus didahului wa ilahu ilahun wahidah, la ilaha illa huwar rahmanur rahim, ismul a'zam. Lalu jawabannya Allah, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai terakhir. Nah ini saya biasanya baca sendiri mulai itu orang bisa menggagalkan perkara-perkara buruk orang lain. Itu saja. Jadi kita selain kita berpikir Allah innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, tapi zikir-zikir yang lain juga kita harus amalkan. Apalagi zikirnya yang bersumber dari Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengalahkan zikirnya yang bersumber dari Al-Quran. Isti'azahnya, Bismillah, seluruh doa-doa yang ada dalam Al-Quran itu semua pernah dipakai oleh para nabi. Zikir-zikirnya pun itu pernah dipakai oleh seluruh nabi. Zikir dan doa. Kalau kita tiap malam di jalan ini, kita membaca kitab munajat. Nah itulah kitab munajat ini turut dikalah oleh guru kita Kiai Haji Raden Syarif Ahmad ASI MA. Jadi semuanya bersumber dari Al-Quran. Jauhkan dulu amalan-amalan yang berbau syirik. Jauhkan dulu yang sifat-sifat. Kita harus meningkatkan ilmu tauhid kita dulu. Karena di dalam ayat kursi ini ada sekitar 17 nama Allah. 16-nya
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum